Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat sebelumnya kepada dosen pengampu mata kuliah analisa dan desain perangkat lunak, yaitu kepada Bu Risapti, SPTarini Eskom, Kemkom. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yaitu terkait dengan judul yang kita bawakan, yaitu tentang Agile. Presentasi ini ditunjukkan untuk proyek ujian tengah semester tahun ajaran 2024-2025. Baik, langsung aja kita mulai presentasi kali ini. Presentasi pertama yaitu akan dibacakan oleh Saudara Fikri Firmansyah. Silakan. Geser, Sob. Apa itu Agile? Agile adalah metodologi manajemen proyek yang fleksibel, iteratif, dan kolaboratif. Agile digunakan untuk mengembangkan produk, terutama perangkat lunak dalam siklus-siklus pendek, sehingga bisa merespon perubahan dengan cepat dan mengkomentari umpan balik dari pengguna secara kontinu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Ardiansyah. Baik, ada manfaat agile. Menetapkan 4 nilai utama dan 12 prinsip yang menjadi dasar dari metodologi agile. Yang pertama, ada individu dan interaksi lebih diutamakan daripada proses dan alat. Lalu ada perangkat lunak yang berfungsi lebih diutamakan daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan pelanggan lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak. Respon terhadap perubahan lebih diutamakan daripada mengikuti rencana yang kaku. Beberapa prinsip agile. Ada memprioritaskan kepuasan pelanggan melalui pengiriman perangkat lunak yang terus-menerus dan cepat. Selanjutnya, menerima perubahan bahkan di akhir pengembangan. Pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara berskala atau dalam hitungan minggu hingga bulan. Selanjutnya, kolaborasi erat antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Membuat tim yang termotivasi dengan lingkungan yang mendukung. Refleksi dan adaptasi berskala terhadap cara kerja tim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abizar. Selanjutnya ada kerangka kerja Agile Framework. Agile bukanlah satu metodologi spesifik, melainkan payung dari beberapa kerangka kerja. Di antaranya yang pertama ada Scrum. Scrum berfokus pada sprint, iterasi 2-4 minggu, lalu ada tim terdiri dari Scrum Master, Product Owner, dan tim pengembang. Yang ketiga ada tiap sprint menghasilkan produk yang dapat digunakan atau fitur tambahan. Yang terakhir dari Scrum, alat penting. Sprint planning, daily stand-up, sprint review, and sprint retrospective. Yang kedua ada Kanban. Kanban terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada mengelola aliran kerja secara visual menggunakan papan kerja. Yang kedua, tidak ada batasan waktu seperti dalam Scrum. Yang terakhir, fokus pada perbaikan proses secara terus-menerus dengan melihat kapasitas dan menghindari bottleneck. Yang terakhir, Extreme Programming atau XP. Menekankan praktik teknis terbaik seperti pengkodean berpasangan dan pengembangan berbasis tes atau TDD. Yang terakhir, ada fokus pada kolaborasi tinggi dengan pelanggan dan pengiriman perangkat lunak berkualitas tinggi. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Ahmad Yusuf. Oke, selanjutnya ada komponen utama Agile. Yang pertama ada produk backlog. Daftar semua pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proyek. Ini berisi daftar prioritas, fitur yang diinginkan oleh pemangku kepentingan atau pelanggan. Lalu yang kedua ada sprint backlog. Subset dari produk backlog yang akan dikerjakan dalam sprint tertentu. Lalu yang ketiga ada user stories. Deskripsi singkat yang menjelaskan fungsi yang diinginkan dari perspektif pengguna. Format umum, sebagai pengguna, saya ingin
fitur sehingga manfaat. Lalu yang terakhir ada definition of done, kriteria yang harus dipenuhi agar pekerjaan dianggap selesai dan siap untuk dikirim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Firmansyah. Proses agile dalam praktik. Literasi agile. 1. Sprint planning. Tim menemukan apa yang akan dikerjakan di sprint berdasarkan prioritas dan product owner. 2. Daily stand up. Pertemuan harian singkat 15 menit untuk mengecek proses, hambatan, dan rencana kerja hari ini. 3. Sprint execution. Pengembangan, pengujian, dan pengiriman fitur baru yang disepakati. 4. Sprint review. Menunjukkan hasil kerja sprint kepada pemangku kepentingan, mendapatkan umpan balik, dan mendiskusikan perubahan. 5. Sprint retrospektif. Evaluasi internal tim untuk meningkatkan efektivitas proses sprint selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febrio. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat utama Agile. 1. Responsif terhadap perubahan. Agile memungkinkan perubahan prioritas sesuai kebutuhan bisnis atau umpan balik pengguna bahkan di tahap akhir pengembangan. Yang kedua yaitu kolaborasi yang lebih baik. Agile mendorong ketertiban pemangku kepentingan dan pengguna dalam proses pengembangan, memastikan solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu pengiriman cepat dan terus-menerus. Dengan sprint, pendek produk atau fitur-fitur baru bisa dikirim secara berkala, meningkatkan time to market. Yang keempat yaitu pengurangan risiko. Umpan balik yang cepat memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko lebih awal dalam siklus pengembangan. Next. Next. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu Agile menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan kolaboratif dalam pengelolaan proyek dengan siklus pengembangan yang lebih singkat dan kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat. Agile membantu tim menghasilkan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna dan pasar, meskipun tantangan tidak sedikit. Keuntungan dari penerapan Agile dapat sangat besar jika diimplementasikan dengan benar. Baik, kurang lebih seperti itu dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.